Pas Sari lagi mau bersih-bersih ruangan bos, itu Sari ngeliat ada foto Sari, tapi di ruangan bos ya. Di meja kerja bos yang ada laptopnya bos. Teh Ita malah bilang, aduh Sar, itu kamu kayaknya udah jadi target dia. Baru nyampe sejam 2 jam di rumah, badan Sari itu langsung sakit, kayak menggigil. Ada sosok yang niban badan Sari, tapi sosoknya itu tuh ular ngelilit kaki Sari dari kaki sampai pinggang, tapi tuh mukanya tuh perempuan. Itu ular tuh niban Sari sambil lilitin Sari. Jadi si bos ini sama suaminya Teh Ita pergilah nyari-nyari info, sampai akhirnya info ini tuh disuruh ke Gunung Kawi. Kayak dejavu saya dengar Gunung Kawi itu ya. Soalnya kemarin kata kuncian-kuncian di sana nggak makan tumbal, tapi ada ya tumbalnya. Ada. Iya TTA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Kak Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sari, terima kasih udah hadir di studio Jejak Backpacker. Ya. Nah, jadi Kak Sari ini punya pengalaman mistis ya, tentang pesugihan seperti itu. Ini boleh di-spill sedikit dulu aja kisi-kisinya seperti apa yang mau Kak Sari ceritain ini nanti. Jadi ceritanya ini bos saya dia punya usaha showroom mobil, terus dia melakukan pesugihan di Gunung Kawi. Terus tumbal-tumbalnya? Tumbal-tumbalnya karyawan, terus tukang bangunan juga. Oke. Disimpan dulu Kak Sari ya ceritanya. Kita lanjut setelah ini. Tapi sebelum Sari menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke. Kak Sari aman ya bercerita ya. Aman. Ya. Jadi kayak dejavu saya dengar Gunung Kawi itu ya. Soalnya kemarin kata kuncian-kuncian di sana nggak makan tumbal, tapi ada ya tumbalnya. Ada. Iya TTA. Oke Kak Sari, nanti kalau misalkan Kak Sari haus diminum aja minuman yang sudah kita sediakan ya. Terus nanti kalau misalkan Kak Sari butuh kopi, Kak Sari info aja. Nanti kita buatkan kopi liong buat Kak Sari. Ya. Buat teman-teman juga yang mau kopi liong, langsung aja check out keranjang kuning yang ada di bawah. Oke Kak Sari, kalau udah siap, silahkan. Seperti apa ceritanya? Di sini Sari mau cerita waktu tahun 2015. Waktu itu di situ di kawasan dekat tempat tinggal Sari ada pembangunan. Pertama tuh Sari nggak tahu kalau itu bakalan mau pembangunan showroom ya. Pembangunannya lumayan lama dan ternyata pas berdiri tuh showroomnya lumayan megah. Berdirinya tuh lebar dan megah. Showroomnya ini pertama berdiri, terus juga kita yang tinggal di kawasan showroom itu dapat kabar ternyata 3 tukang udah meninggal selama proses pembangunan itu showroom. Dan
Setelah showroom berdiri, setelah grand opening, showroom ini tuh hampir setiap paginya selalu memberikan makanan gratis. Selalu kan biasanya orang-orang tuh selalu beri makan tuh di hari tertentu kayak Jumat Berkah atau apa gitu kan. Tapi ini showroom nih hampir setiap pagi memberi makan gratis dengan jumlah tuh 200 kotak. Oh. Setiap pagi. Dan Sari juga di situ sempet ikutan ngantri makan gratis. Udah berapa kali lah Sari ikutan buat ngantri makan gratis itu. Di hari 2 minggu kemudian saat Sari juga ikut ngantri makanan gratis, Sari kan posisinya tuh ngantri di barisan hampir mau belakang tapi nggak di belakang banget. Nah di barisan paling depan ada bapak-bapak yang udah nerima 4 nasi box, dia mau nyebrang. Dan padahal tuh kondisi jalan tuh sepi waktu itu kan, tiba-tiba nggak tahu kenapa dari jalur kanan tuh truk melaju kencang saat bapak-bapak itu nyebrang. Jadi bapak-bapak itu langsung ditabrak truk dan meninggal di tempat. Dan meninggalnya tuh pas banget di depan gerbang showroom ini. Tapi yang anehnya lagi, si pemilik showroom ini tuh mengcover semuanya. Mulai dari penguburan, terus ambulan, biaya pemakaman, sampai keluarga yang ditinggalkan pun dikasih uang sama pemilik showroom ini. Dengan alasan dia bilang karena kecelakaannya tuh depan usaha saya. Jadi mau gak mau dia tuh harus ngasih uang bela suka gitu, sungkawan ke si bapak ini gitu kan. Singkat cerita waktu itu kan Sari punya tetangga nih. Kebetulan tetangga Sari itu security di showroom ini. Ini showroom tuh udah berdiri lumayan ada 1 tahun lebih. Tetangga ini bilang ke Sari, "Sar mau kerjaan gak?" kata si tetangga kan. Terus Sari tanya, "Mau lah Mang." Sari manggilnya kan Mamang kan ke si tetangga ini. Terus kata si Mamang, "Kalau mau kerjaan di showroom tapi sebagai bersih-bersih, mau nggak kamu?" Terus kata Sari, "Ya nggak apa-apa Mang, yang penting mah Sari kerja halal," kata Sari gitu kan. Terus kata si Mamang, "Kalau Sari mau nggak usah khawatir, nanti bonusnya gede kok walaupun cuman jadi tukang bersih-bersih," kata si Mamang ini gitu kan. Di situ mah Sari mah nggak mikirin bonus kan, yang penting Sari bisa kerja aja. Terus pas Sari masuk, si Mamang ini bilang, "Kalau emang Sari mau kerja, besok datang aja tapi nggak usah bawa lamaran," kata si Mamang tetangga Sari. Besokannya Sari datang ke showroom itu tanpa bawa lamaran dan alhamdulillah Sari diterima di showroom itu sebagai office girl, bersih-bersih kan. Di situ langsung dapat seragam. Hari pertama langsung dapat seragam, terus dikasih kenal sama lingkungan kerjanya, terus juga dikasih kenal sama senior di situ. Seniornya juga baik, namanya Mbak Ita. Dia tuh baik banget, pokoknya ngemong juga ya kata karyawan-karyawan yang lama. Perkenalan lah Sari tuh sama lingkungannya gitu kan. Habis Sari perkenalan, besokannya Sari langsung kerja. Terus si Mbak Ita bilang, "Kamu bagian area bawah aja, jangan area atas. Karena kalau area atas kan ruangan si bos." Oh, itu di cleaning service ya? Tapi dia senior banget gitu. Terus dia bilang yang boleh bersihin ruangan bos cuman si Ita ini. Jadi anak baru ataupun yang karyawan yang lainnya tuh nggak boleh bersihin ruangan si bos. Yang boleh hanya si Mbak Ita ini. Akhirnya ya udah Sari bersihin area yang disuruh sama si Mbak Ita ini kan. Terus pas 1 bulan Sari kerja, Sari dapat gaji di tahun 2015 dengan pekerjaan cleaning service gaji 2.300.000 termasuk besar kan ya waktu itu. Terus Sari bilang, "Oh bener nih kata si Mamang, si tetangga Sari yang masukin Sari itu, kalau kerja di sini bonusnya gede." Terus ketemulah Sari sama Teh Ita tuh. Teh Ita bilang,
Sar, kamu emang pantas kok dapat gaji segitu karena sesuai sama kerjaan kamu. Bos suka sama kerjaan kamu, kata dia gitu. Karena kamu rapi, bersih, rajin, makanya bos ngasih bonus itu segitu ke kamu. Sedangkan Sari juga punya temen yang kebetulan cleaning service juga, tapi dia tuh cuman 1,5 gajinya. Kan berarti kan beda jauh sama pendapatan Sari di tahun 2015 itu kan. Terus singkat cerita lagi, itu Sari udah 3 bulan kerja di situ. Si Mbak Ita nih bilang, Sar, kamu sekarang beda bagian ya, kata si Mbak Ita gitu kan. Maksudnya Mbak, iya kamu nggak usah bersihin area bawah, kamu bersihin aja di area atas. Lah area atas bukannya area bos ya Mbak? Ya karena saya mau persiapan di cabang yang lain, kata dia gitu. Jadi ternyata si bos ini nih mau buka cabang. Nah sedangkan si Mbak Ita bagian bersih-bersih di cabang lain gitu kan. Karena nggak ada orang yang bersihin lagi selain Sari yang bisa dipercaya, kata Mbak Ita. Jadinya Mbak Ita nih nyuruh Sari boleh megang lantai 2 itu. Terus Mbak Ita bilang, tapi nanti di ruangan bos di dalamnya ada kamar lagi. Jadi ruangan kerja tapi di dalamnya ada kamar lagi, Bang. Itu nggak usah kamu buka karena yang tahu kuncinya tuh cuman saya sama bos, kata si Mbak Ita ini gitu kan. Oh iya Mbak, nggak apa-apa, kataku gitu. Ya berarti saya bersihin area kerja bos aja kan? Iya bersihin aja area kerja bos. Akhirnya Sari setelah 3 bulan bekerja, Sari dibolehin masuk ke ruangan si bos. Tapi selama Sari kerja 3 bulan, Sari tuh nggak pernah yang namanya ngelihat mukanya si bos. Jadi si bosnya tuh nggak pernah datang ke pusat ini. Jadi yang Sari tahu tuh cuman foto aja di ruangan dia. Oh si bosnya orangnya ini, mukanya kayak gini. Jadi buat ketemu langsung tuh nggak pernah sama si bos ini. Terus Sari bersih-bersih lah itu area bos kan. Selama bersih-bersih gak ada gangguan apa-apa, maksudnya lancar lah 1 bulan lah, hampir 1 minggu lebih juga lancar, terus di 1 bulan juga lancar. Nah dimasuk ke bulan ke-6 nih, bulan ke-6 Sari bekerja, dan berarti kan bulan ke-3 Sari bersihin ruangan bos kan ya, karena kan 3 bulannya kan Sari lantai bawah. Nah di bulan ke-3 Sari bersihin atas itu mulai ada gangguan. Tapi gangguannya itu tuh dari kamar si bos ini gitu. Pertamanya tuh kayak ada suara begitu dari dalam kamar si bos. Di situ Sari masih berpikir baik gitu loh Bang. Maksudnya kan karena kan setiap Sari bersihin ruangan bos, pintu selalu Sari buka. Jadi Sari masih berpikir, oh mungkin staf yang lagi lewat, oh mungkin orang lapangan yang lagi lewat gitu kan. Jadi masih berpikirannya yang bagus-bagus gitu kan. Ternyata besokannya ada lagi suara dari ruangan itu. Besokannya tuh suara kayak tarik kursi gitu dari dalam ruangan si bos lagi tuh. Di situ sama Sari masih berpikiran baik gitulah. Pikiran positif aja ya. Masih pikiran positif. Sari masih berpikiran, oh mungkin orang lapangan kan kadang kalau pulang siang suka istirahatnya gedabak gedubuk gitu Bang. Kalau udah dapat kursi gitu kan. Oh mungkin dari area luar kali, pikir Sari gitu kan. Terus pas abis Sari tuh masih bersih-bersih lagi lah, lanjut bersih-bersih, udah nggak ada gangguan lagi. Nah di besoknya itu ada gangguan lagi dari kamar yang nggak boleh dimasukin sama Sari itu. Gangguannya itu suara dari dalam tuh dobrak meja, wah gitu. Dan Sari ingat kalau siang itu tuh semua orang nggak ada di showroom karena lagi ada pameran. Launching mobil-mobil, pokoknya lagi pada pameran. Jadi mereka intinya yang ada di tempat showroom itu cuman security, Sari sama teman Sari namanya si Indah gitu kan. Terus kata Sari, kok ada suara gebrakan meja gitu kan ya Bang. Di situ Sari ngintip dulu tuh keluar. Mungkin takutnya
staf ada yang di luar atau orang lapangan ada datang. Pas Sari ngintip di luar tuh sepi, emang gak ada orang. Tapi tuh masih kayak suara berisik gitu loh dari dalam ruangan si bos itu. Mau gak mau Sari beraniin diri ke pintu, nempelin kuping tuh di pintu. Tapi pas Sari tempelin kuping itu hening, gak ada suara apa-apa, hening. Terus gak berapa lama ada napas. Oke. Begitu. Di situ tuh Sari tuh takut, nggak jelas deh pokoknya kan. Padahal masih siang loh, ibaratnya zuhur lah. Tapi kan aneh aja gitu kan. Itu suaranya tuh jelas banget. Begini itu tuh jelas banget. Akhirnya Sari langsung keluar, turun ke pantry gitu. Pas besokannya si Teita ini datang, dia bilang kan, Sar, kamu temenin saya yuk ke cabang satu lagi anterin makanan, kata Teita gitu kan. Akhirnya Sari nemenin si Teita buat nganterin makanan ke cabang baru, masih di daerah Jakarta juga, tapi beda Jakartanya bang. Kita nganterin, pas nganterin di sana, Sari sama Teita tuh dengar dari cerita-cerita orang. Karena di situ kemarin baru ada kecelakaan lagi. Jadi kecelakaannya lagi nih lagi-lagi si tukang bangunannya lagi yang meninggal di pembangunan cabang kedua ini. Kita dapat kabar kalau kemarin juga pas lagi pembangunan tukangnya tuh meninggal. Terus si Teita bilang, Sar, ntar cabang di sini mungkin kamu bakalan sering deh nganterin makanan ke sini, kata Teita gitu. Terus kata Sari, oh yaudah teh nggak apa-apa, masih deket ini tempatnya. Iya Sar, ntar kamu anterin aja ke sini kalau aku lagi nggak ada di tempat, kata Teita gitu. Singkat cerita, Sari itu udah kerja 1 tahun ya bang di showroom ini. Terus di mana saat itu Teita tuh lagi halangan nggak bisa masuk. Dia lagi ada acara keluarga. Teita bilang nggak bisa masuk. Terus Teita nelpon, Sar, aku minta tolong banget sama kamu, tolong kamu bersihin ruangan bos. Sari jawab, kan emang selama ini Sari bersihin ruangan bos, ya kan. Terus kata Teita, bukan ruangan bos yang itu Sar, tapi yang kamar bos, kata Teita gitu. Terus kata Sari, emang gak apa-apa teh kalau misalnya Sari masuk, kan Sari gak boleh masuk ke ruangan itu. Gak apa-apa, saya percaya sama kamu. Tapi ya Sar, kalau kamu nanti masuk ruangan itu, apapun yang kamu lihat, jangan pernah kamu cerita ke orang lain. Emang apa teh? Bukannya itu ruangan biasa? Kan di bayangan Sari itu cuman tempat istirahat doang gitu, ada kasur atau ya intinya buat kamar istirahat si bos gitu. Terus kata dia, pokoknya kamu bersihin ruangan itu, tapi isi yang ada di dalam ruangan itu jangan pernah kamu ceritain ke orang lain, termasuk ke keluarga kamu, kata Teita. Tapi Teita bilang kalau bersihin nggak boleh di atas jam 11 siang. Dan cuman boleh disapu. Kan biasanya Sari mah bersihin area ruangan bos, vakum, lap meja gitu. Jadi ruangan ini tuh nggak boleh kena vakum. Jadi cuman boleh pakai sapu aja dibersihinnya. Waktu itu kondisi showroom tuh lagi rame karena lagi ada barang baru, terus banyak juga customer, pokoknya lagi kondisinya tuh rame lah. Sampai 3 cleaning service pun keteter buat suguhin tamu, bikin minum apa, sampai akhirnya Sari lupa udah 4:30 belum bersihin ruangan si bos. Terus Sari keinget, oh iya harus bersihin ruangan bos, kata Sari gitu. Terus Sari bilang tuh ke si Indah teman Sari, aku bersihin ruangan bos dulu. Terus kata Indah, ya udah. Jadi maksudnya sengaja Sari bilang ke Indah, jadi kalau misalnya Indah nyari Sari, Sari ada di atas gitu loh. Akhirnya Sari bersihin tuh ruangan bos. Masuk ruangan bos yang ruang kerja itu posisinya tuh aneh, kayak ada yang abis acak-acakin gitu ruangannya. Sedangkan kan bos tuh nggak pernah datang ke pusat, padahal itu pusat kan, tapi bos tuh nggak pernah datang. Cuman
kondisi ruangan bos tuh berantakan, bangkunya kegeser, terus di meja kan ada vas bunganya juga kegeser, terus foto keluarganya bos tuh kebalik begitu, remote TV juga geletakan di bawah, intinya berantakan lah. Iya, sempet bingung tuh Sari, kok ini kondisi ruangannya begini, siapa yang abis masuk, siapa yang beraninya ngacak-ngacak ruangan bos, kata Sari gitu kan. Terus Sari udahlah nggak ngegubris, Sari tetap ngerapin dulu ruang kerja si bos. Terus Sari langsung tuh ke kamar kecil yang dibilang sama Teh Ita, tapi Sari lupa kalau ternyata itu udah di atas jam 11 siang kan, sedangkan Teh Ita kan bilang tadi di telepon jangan lebih dari jam 11 siang. Pas Sari buka itu tuh hawanya tuh beda, dingin, jadi tuh ruangannya tuh dingin. Nah, kondisi ruangannya itu tuh awal dibuka cuman lorong doang. Jadi kalau kita buka pintu cuman kayak kelihatan udah jalan lorong aja kayak gitu. Terus ada belokan ke kiri, baru di belokan kiri itu ada sesajen. Jadi kayak ngeprank gitulah tempatnya. Jadi kalau dibuka tuh kayak kelihatan cuman lorong biasa aja. Tapi pas gagang pintu dipegang sama Sari tuh hawanya tuh udah beda banget deh pokoknya kayak gitu. Akhirnya Sari tuh masuk udah nyapu yang mentok lorong itu aja yang pengen Sari sapu. Pas Sari nengok kiri kaget, di sebelah kiri itu tuh ada meja ditutupin sama kain merah, terus dupa nyala di pojok-pojokan, ada patung juga, terus ada bunga-bunga gitu di ruangan itu. Padahal itu ruangan udah pakai lampu, tapi lampunya tuh nggak terang gitu loh Bang. Tahu kan? Yang lampu ada lampu tapi kayak kelihatan nggak pakai lampu gitu. Padahal masih sore hari, jam 5, hampir mau jam 5-an, tapi tuh kayak ngerasa udah malam banget. Pas Sari lagi nyapu, asik-asik nyapu, dari pojokan ada mata. Matanya tuh gede, pokoknya besar banget matanya, hitam, melotot matanya tuh. Jadi matanya tuh kayak ada rambutnya, mata berambut hitam, tapi matanya merah melotot. Itu mata tuh melototin Sari terus. Di situ Sari takut juga kan. Akhirnya Sari nyapu asal-asalan gimana caranya, yang penting bisa keluar dari ruangan itu. Tapi tuh tambah lama tuh mata itu tuh kayak ngedeketin Sari gitu, melototnya tuh kayak marah, kayak nggak suka ada Sari di ruangan itu si mata itu. Pas dia mendekat, Sari refleks kan, langsung buka ke pintu, tapi ternyata pintunya kekunci. Di situ pintu kekunci, Sari panik, udah berusaha gedor-gedor, tolong, tapi tetap aja nggak ada yang buka pintu. Akhirnya Sari coba baca-baca, udah baca Al-Fatihah, Anas, ayat kursi, baru itu pintu bisa kebuka. Pas Sari buka pintu, lari kan ke pantry, tapi belum nyampe pantry, itu tuh Sari tuh udah kayak dihadang lagi sama sosok lagi. Dihadang lagi sama sosok. Jadi baru pertengahan tangga itu tuh Sari tuh kayak dihadang lagi sama sosok. Sosoknya sih nggak jelas, tapi yang jelas tuh kayak cuman bulu hitam gede aja gitu, sampai atap gitu sosoknya itu. Dan ternyata Sari pingsan. Ternyata tiba-tiba pokoknya Sari tuh udah bangun di pos security. Dan kata si Indah, Sari lama turunnya, kok di atas tapi nggak turun-turun, kata si Indah. Sedangkan Sari tuh ngerasa baru setengah jam di ruangan itu, tapi si Indah bilang hampir 2 jam lebih Sari tuh nggak turun-turun dari atas. Kan kita jam pulang tuh jam 6, sedangkan ini tuh udah jam 8. Si Indah juga bingung kenapa Sari tuh nggak turun-turun dari lantai atas. Pas Indah nyamperin Sari, kondisinya tuh Sari tuh udah pingsan. Akhirnya Indah turun lagi ke bawah, manggil security lah yang gendong Sari ke pos security itu. Di situ tuh Sari tuh udah sadar, tapi katanya dia Sari tuh lama
nggak turun-turun dari atas. Singkat cerita, nyampe rumah kan Sari pulang kan, dianterin sama si Indah teman Sari. Pas nyampe rumah itu baru nyampe sejam 2 jam di rumah, badan Sari itu langsung sakit, kayak menggigil. Pokoknya tuh panas dingin, pokoknya suhu Sari tuh kayak nggak enak. Sari coba tidur, sempet tidur berapa menit, tapi tuh kayak badan Sari tuh ada yang nindi. Jadi kayak nggak bisa napas, kayak ada yang nindi badan Sari. Terus Sari berusaha narik selimut karena ngerasanya menggigil, tapi Sari tuh kayaknya tuh buat manggil mama tuh nggak bisa, buat minta tolong gitu, maksudnya cekin badan Sari sakitnya apa, panasnya apa tuh manggil mama tuh nggak bisa. Pas Sari lagi refleks narik selimut, itu tuh ternyata tuh ada sosok yang niban badan Sari, tapi sosoknya itu tuh ular ngelilit kaki Sari dari kaki sampai pinggang, tapi tuh mukanya tuh perempuan. Itu ular tuh niban Sari sambil lilitin Sari. Di situ tuh Sari tuh nggak bisa teriak karena kan ketindih sama itu sosok kan. Terus Sari tuh kayak napasnya tuh nggak ada gitu loh, saking itunya kan. Akhirnya Sari coba baca-baca. Alhamdulillah sosok itu hilang pas barengan sama pintu kamar Sari kebuka. Untung aja mama datang masuk gitu. Jadi sosok itu langsung pergi pas pintu kamar Sari kebuka. Terus selain kondisi badan Sari sakit, menggigil dan habis ketindian lah kalau kata orang kan, itu Sari tuh nggak masuk kerja sampai 1 minggu. Karena panasnya tuh nggak turun-turun, nggak ada sakitnya, tapi panas mulu, demam, menggigil begitu. Di rumah juga Sari tuh selalu kayak ngeliat mata yang Sari lihat di ruangan Pak Bos itu kan, di kamar kecil itu. Nih si Teh Ita udah mulai curiga. Kenapa Sari tuh nggak masuk-masuk? Sakit apa sih sebenarnya Sari ini sampai nggak masuk-masuk? Akhirnya Teh Indah nelpon tanya, Sari sakit apa kamu? Biasa Teh demam. Pasti ada yang kamu rasain kan Sari, kata Teh Indah gitu kan. Sari tuh berusaha nggak mau ngomong. Tapi Teh Indah tuh tahu kalau Sari tuh ngerasain sakit, kata dia gitu kan. Akhirnya Teh Ita bilang, kata Teh Ita, Sar, kayaknya aku harus ketemu kamu, kata dia gitu. Oh yaudah, Teteh kesini aja kalau mau jenguk aku. Iya, ada yang harus Teteh bilang ke kamu, kata si Teh Ita itu gitu kan. Akhirnya Teh Ita ke rumah Sari tuh. Di situ Teh Ita ceritain semuanya. Kenapa bisa Sari yang dipercaya ngebersihin ruangan itu, kata Teh Ita gitu kan. Di situ Teh Ita bilang sama Sari, kan Teh Ita datang tuh ke rumah Sari kan. Terus Teh Ita bilang kayak gini, Sar, pasti ada yang kamu lihat kan sampai kamu bisa sakit kayak gini. Enggak kok Teh, emang lagi nggak enak badan aja, kecapean kali, kata Sari gitu kan. Terus kata Teh Ita, coba deh Sar, jujur aja sama Teteh, sebenarnya apa yang udah kamu lihat, kata Teh Ita gitu kan. Akhirnya mau nggak mau Sari jujur kan cerita. Sari bilang, awal mula Sari bersihin ruangan Bos itu tuh udah ada gangguan Teh, kata Sari gitu ke Teh Ita. Iya kalau gangguan doang mah pasti, tapi dia kan nggak ganggu. Maksudnya Teh, kan di situ kan Sari bingung ya kenapa Teh Ita bisa ngomong kayak gitu kan. Terus Teh Ita bilang, di kamar rahasia Bos, apa yang kamu lihat? Ya banyak yang kayak Teteh bilang tapi nggak boleh diceritain. Enggak, selain benda-benda itu, kata Teh Ita gitu kan. Sari ngelihat sosok tapi kayak cuman mata merah besar, kata Sari gitu. Terus kata Teh Ita, sebenarnya ada yang mau saya kasih tahu sama kamu Sar, tapi kamu jangan kaget. Emang kenapa Teh? Di situ Teh Ita tuh ngeceritain semuanya. Jadi ceritanya nih, si Bos ini awalnya dulu
direndahin sama istrinya sama mertuanya. Jadi dia tuh nggak punya apa-apa, dan awalnya nih si bos nih cuman calo mobil. Okay. Terus mertuanya tuh sering rendahin dia lah, pokoknya cuman calo doang mah, nggak ada duitnya apa-apa gitu-gitu. Sampai akhirnya istrinya ninggalin dia. Si bos ini sakit hati karena istrinya pergi ninggalin dia, dan mertuanya tuh sering ngerendahin. Akhirnya ternyata nih juga yang Sari baru tahu, si Teh Ita sama bos ini masih ada hubungan kerabat. Makanya si Teh Ita bilang yang boleh masuk ruangan itu cuman Teh Ita, karena Teh Ita lah yang tahu semuanya, kata Teh Ita gitu. Di situ Teh Ita cerita ke Sari karena dia selain Teh Ita kan Sari juga kan yang udah lihat ruangan itu. Di situ Teh Ita bilang bosnya akhirnya gimana caranya biar dia tuh bisa balas dendamnya ke mertuanya sama ke istrinya, ngilangin rasa sakit hati dia. Dia tanya-tanya lah sama si suaminya Teh Ita ini. Jadi si bos ini sama suaminya Teh Ita pergilah nyari-nyari info, sampai akhirnya info ini tuh disuruh ke Gunung Kawi. Nah, setelah dari Gunung Kawi itu, pertama itu ada lah pokoknya, makanya pembangunan awal itu, pembangunan showroom awal kan si tukang bangunannya itu ya yang ada korban 3 sama yang bapak-bapak waktu ngantri ngambil makanan itu loh Bang. Nah jadi itu ternyata korban pertamanya si bos ini. Masih baru dong ya. Masih baru, iya. Terus setelah dia dari Gunung Kawi, dia ritual kayak gitu. Nah orang yang tahu seluk-beluk tentang ritualnya si bos ini ya suaminya si Teh Ita ini. Bahkan juga si suaminya Teh Ita ini yang ngebantu persiapin apa sih sesajen-sesajennya gitu, semua kebutuhan-kebutuhan ritualnya. Ritual pertama berhasil, makanya dia bangun lagi cabang yang kedua yang Sari sama Teh Ita anterin makanan itu. Nah itu setelah ritual dia berhasil. Terus selang 1 tahun kemudian si Teh Ita ini bilang si bos harus balik lagi ke Gunung Kawi. Nah si bos balik lagi lah ke Gunung Kawi. Tapi baliknya itu tuh bukan cuma ritual, tapi bos tuh kayak apa sih, ngasih uang ke anak-anak kecil, ke kuncen-kuncen di sana juga dia kasih uang, sama warga kan di situ ada warga tuh ya, banyak penduduk. Itu tuh warga-warga tuh dia kasih uang. Jadi bukan cuma ritual doang, jadi dia sekalian memberi uang lah buat keluarga sama anak-anak kecil. Terus nambah lagi Bang cabangnya, bukan hanya di Jakarta, tapi ada juga cabangnya tuh di Jawa. Showroomnya ini. Jadi intinya tambah banyak lagi lah itu dia showroomnya kan. Terus Teh Ita juga ini bilang ritual yang ketiga kali suaminya nih disuruh cari sapi. Pokoknya Teh Ita bilang suami Teh Ita nemenin ritual ke Gunung Kawi, cuman ritual sekarang tuh persyaratannya tuh sapi katanya gitu. Nah Teh Ita sama suaminya sebenarnya udah pengen stop dari kerjaan ini, maksudnya udah nggak mau ikut terlalu dalam lagi lah tentang ritual-ritual bos. Tapi Teh Ita sama suaminya tuh diancem kalau dia berhenti dari showroom ini bakalan dia salah satu yang jadi korban. Jadi nggak mandang mau dia kerabatnya, kalau dia sampai berhenti dari showroom ya kalau nggak Teh Ita ya suaminya yang bakalan jadi korban. Si bos tuh udah ngomong terang-terangan kayak gitu. Terus si Teh Ita kasih masukan lah ke Sari. Dia bilang, kan kamu udah tahu nih Sar sebenarnya apa yang dilakuin sama bos.
Terus kamu juga udah tahu ada ruangan apa di tempat kerjanya bos. Sekarang saya terserah kamu. Kamu masih mau kerja atau mau berhenti sampai sini, kata Teh Ita. Tapi saya kan masih butuh bang. Jadi dan saya selama ini kan cuman gangguan begitu-gitu aja. Jadi tetaplah akhirnya bilang ke Teh Ita, saya masih mau lanjut kerja teh karena saya butuh duit. Ya udah, tapi kalau kamu udah nggak kuat sama gangguan-gangguan ini, kamu cukup sampai sini aja kerjanya, kata Teh Ita gitu. Sebenarnya Teh Ita baik bang, soalnya kan dia ke saya tuh terbuka, nggak ada yang ditutupin gitu kan. Terus setelah 2 minggu kemudian dari Teh Ita cerita, saya bersih-bersih lagi tuh ruangannya Pak Bos. Pas lagi bersih-bersih ruangan Pak Bos, di meja Pak Bos tuh ada foto karyawan, 4 karyawan. Tapi ini 4 karyawan ini orang lapangan. Yang biasa survei-survei gitu kan. 4 orang ini pertama pas hari bersih-bersih ruangan bos agak kok tumben bos nyimpen foto karyawan, tapi fotonya tuh bukan dipajang, jadi cuman selembar kertas digeletakin di meja aja gitu fotonya. Kok ini bos ada foto, emang 4 orang itu Sari kenal lah, orang lapangannya itu kan, ada foto mereka buat apa di mejanya bos, kata Sari gitu kan. Akhirnya Sari sambil bersih-bersih, fotonya itu Sari taruh lah di laci meja bos buat ngebersih-bersihin mejanya kan. Singkat cerita, dari 2 hari setelah Sari bersih-bersih, si 4 karyawan ini itu tuh kecelakaan waktu mau ketemu sama customer. Mobil. Dan 4-empatnya tuh meninggal di tol. Semuanya mereka berempat tuh meninggal. Terus 1 minggu setelah kejadian, seharusnya kan berduka ya, karena kan kehilangan langsung 4 karyawan kan. Tapi si bos tuh malah buka cabang lagi. Jadi tuh dia totalnya punya showroom tuh udah 6 showroom. Di Jakarta ada 3, 2-nya di Jawa, 1-nya lagi di Tangerang. Nah setelah 4 karyawan ini meninggal, showroomnya tuh tak bertambah, jadi tambah banyak lah. Terus mobil-mobil yang dijual juga tuh yang keren-keren semua. Tapi dalam waktu sekejap habis. Mobil bermerek semua, yang datang juga pelanggannya tuh makin banyak. Jadi tuh jual mobil tuh kayak jual kacang goreng aja, cepet banget. Dan hampir semua cabang tuh penjualannya tuh bagus, kayak gitu kan. Terus dari seharusnya kan ngerasa berduka karena kehilangan 4 karyawan, tapi dia malah buka cabang baru. Mungkin kalau orang yang tahu pasti ngerti ya. Cuman kan kalau kayak Sari kan orang awam ya nggak ngerti kan. Besokannya itu pokoknya intinya Sari udah 2 tahun lah kerja di showroom itu. Pas Sari lagi mau bersih-bersih ruangan bos, itu Sari ngeliat ada foto Sari, tapi di ruangan bos ya. Di meja kerja bos yang ada laptopnya bos. Itu foto tuh, tapi bukan foto gaya, foto candid loh bang. Jadi fotonya tuh Sari lagi megang kanebo, Sari lagi ngelap, itu tuh foto tuh diambil. Di situ kan Sari takut plus bingung kan, ini kenapa kok ada foto Sari? Sari ceritalah ke Teh Ita, karena kan menurut Sari Teh Ita aja udah cerita apa adanya ke Sari. Akhirnya Sari bilang, Teh, tadi Sari ngeliat foto Sari di meja Pak Bos, tapi heran ya kok fotonya tuh lagi ngelap meja, kayak sengaja difoto. Teh Ita malah bilang, aduh Sar, itu kamu kayaknya udah jadi target dia. Terus Teh Ita bilang, mendingan ya Sar, buat keamanan dan kenyamanan, mendingan kamu tuh udahan aja, gak usah lagi kerja, karena saya gak mau ada hal yang jelek sama kamu. Soalnya kamu masih muda, masa depan kamu masih panjang, masih banyak kok perusahaan yang mau nerima kamu, daripada kamu tuh berhenti di sini, kata Teh Ita begitu kan. Ya Sari takut, jujur takut banget, karena Teh Ita tuh udah
ngomong begitu kan. Tapi akhirnya kata Sari, ya udah teh, ntar Sari tanya dulu sama orang tua gimana kelanjutannya. Terus 2 minggu dari setelah si Teh Ita ngomong kalau nyuruh Sari harus udahan aja lah dari showroom itu, Sari itu mulai lagi dapat gangguan, penampakan lagi, gangguan lagi. Nah, makin sering gangguannya kan makin ngerasa nggak nyaman ya. Itu tuh sosok tuh selalu kayak ada di mana-mana, selalu kayak ngamatin Sari aja. Sosoknya tuh tapi nggak pernah beda, selalu mata merah berbulu yang Sari lihat. Terus di situ juga Sari juga ngelihat yang ular itu, ular kepala manusia perempuan di lokasi. Iya. Terus pas Sari posisinya lagi di pantry sendirian, pas Sari lagi masak air untuk kasih ke customer, gas tuh cetrek kayak dihidup matiin. Iya, kompor gas tuh digituin. Di situ Sari takut kan, siapa yang mainin gas gitu. Terus ada lagi tuh suara dari kuping yang kayak suara dulu begitu. Nah di situ tuh Sari tuh udah kayak nggak nyaman banget kan, selalu digangguin, pokoknya udah ketakutan lah kayak gitu kan. Terus kata Sari akhirnya bilang lah ke orang tua Sari, udah nggak kuat sama gangguan ini. Terus kata orang tua, apa mau berobat, kali aja kamu ketempelan. Jadi tuh Mama Sari tuh nggak Sari ceritain kalau si bos ini pesugihan Gunung Kawi, enggak. Jadi yang Mama tahu tuh Sari tuh cuman sering lihat penampakan aja. Jadi kata Mama, mungkin kamu ketempelan kali, sering ngelamun, sering apa, berobat aja ke Ustadz, kata Mama gitu. Mau nggak mau ya udah, akhirnya Sari ikutin Mama kan ke Ustadz. Terus dikasih air tuh sama Ustadz. Ya Ustadz cuman bilang kalau ada tempat kerja bagus, mendingan kamu cari tempat kerjaan lain aja, nggak usah di situ lagi. Ustadz cuman bilang kayak gitu. Terus akhirnya Sari bilang lah sama Teh Ita, Teh, Sari udah nggak kuat Teh, beneran udah nggak kuat. Ya udah Sar, ini juga emang demi keamanan Sari. Kalau emang Sari mau keluar, Teteh setuju. Ntar tinggal Teteh pikirin lah mau bilang apa ke si bos. Ya udah, akhirnya Sari beralasan tuh kalau Sari tuh keluar karena mau menikah. Bilang, akhirnya Teh Ita bantulah bilang ke si bos kalau Sari tuh mau keluar, mau resign karena mau menikah. Terus di ACC tuh sama bos kalau misalnya Sari tuh pengen resign. Setahun kemudian setelah Sari resign, kan Sari udah nggak kerja lagi, tapi security yang masih tetangga Sari, dia tuh ngasih info kalau kemarin 2 minggu yang lalu abis ada acara gathering tapi terjadi kecelakaan. Jadi bis yang kita pakai gathering nih kecelakaan. Terus ada beberapa lah yang meninggal. Iya. Gila ya. Terus akhirnya si ini Kak Sari mengetahui akhirnya si bosnya ini kemana-kemananya masih berhubungan, masih kontak-kontakan. Enggak, kan info dari bos melalui Teh Ita. Oke. Iya, karena kan Teh Ita kan masih kerabatnya bos. Ya Allah. Untung masih terselamatkan ya. Iya. Maksudnya masih ada untungnya ya, dari kalau misalkan amit-amitnya semua penumpang itu meninggal, nauzubillah min zalik ya. Kalau sampai meninggal itu sedangkan itu ada beberapa ya, mungkin 2 atau 3 kali ya. Iya, mungkin kayaknya. Dan di situ Kak Sari juga mungkin nggak tahu betul ya, karena mendapatkan kabar gitu aja. Kabar dari security, tapi Sari kan nyari tahu melalui Teh Ita kan, nanya bener nggak Teh? Katanya kemarin gathering kecelakaan. Terus kata Teh Ita, ya Sar, biasa. Mungkin karena Teh Ita tahu lah, karena Sari udah tahu yang info dari Teh Ita tentang pesugihan si bos di Gunung Kawi. Jadinya makanya Teh Ita jawabnya, ya Sar, biasa. Oke. Dan sampai sekarang berarti si bosnya ini masih melakukan ya
masih melakukan pesugihan ya. Kemarin juga cabangnya bertambah lagi yang di Tangerang. Tadinya kan Tangerang cuma 1, jadi sekarang di Tangerang ada 2. Jakarta 2, Tangerang 2, Jawa 2. Kalau kita lihat di sana itu kan kebetulan kan kita beberapa waktu lalu kan sempat ke Gunung Kawi juga ya untuk bikin konten di sana untuk wawancara beberapa kuncen lah gitu ya. Iya bang. Tapi kan memang mereka bilangnya nggak ada korban. Di sana bukan tempat pesugihan, dan banyak yang mungkin kecurigaan netizen itu terlalu ditutup-tutupi ya. Dari situ saya nggak tahu ya, karena kapasitas saya di sana dan bersama tim itu hanya mewawancarai orang-orang di sana gitu, orang-orang yang mungkin juru kunci atau kuncen itu biasa disebut. Dan jawabannya seperti itu. Nah, kalau misalkan ada tumbal yang lain-lainnya itu ya mungkin ya hanya mereka dan Tuhan yang tahu ya. Iya betul. Oke, mengerikan memang kalau melakukan pesugihan itu ya. Nggak orang terdekat aja, orang jauh juga, nggak orang jauh aja, orang dekat juga bisa jadi korban ya. Iya. Nah, tapi kalau Kak Sari bekerja di rumah bosnya ini, di kantor bosnya ini, di ruangan itu tuh apa aja sih yang dilihat Kak Sari? Sajen-sajennya itu seperti apa sih? Kan kalau masuk ke ruangan kamar rahasia dia baru sekali itu, dan sekali masuk langsung diliatin sosok mata besar yang Sari kekunci. Jadi ya baru sekali itu doang. Ya di situ ada kayak dupa, bunga-bunga 7 rupa gitu ditaruh di dalam wadah. Patung juga ada. Sama aromanya menyan gitu deh pokoknya. Baunya hawa dingin. Berarti memang hampir sama kayak ya sajen-sajen pada umumnya. Iya, mungkin. Soalnya kan Sari baru pertama itu ngelihat begitu. Berarti kalau si bosnya ini melakukan ritual di situ, di Gunung Kawi itu, dengar cerita nggak Kak Sari, dia melakukan apa aja di Gunung Kawi itu, ritualnya seperti apa sih? Kalau kata cerita dari si Teh Ita, karena kan Sari semua info kan dari Teh Ita, ya dia ritualnya yang kayak betapa gitu, dia bertapa. Meditasi. Iya. Terus potong sapi itu. Iya. Cuman Sari tuh sampai detik ini walaupun Sari udah resign ya, Sari masih penasaran kenapa ada foto Sari gitu. Targetnya kenapa? Apa Sari yang harus jadi target atau apa gitu maksud dari foto? Karena kan masih belum terjawab loh sampai detik ini juga kenapa ada foto Sari. Ya, hampir sama ya, sama kejadian-kejadian yang sebelum-sebelumnya ya, sama yang dialami oleh narasumber kita juga. Terdapat foto dan itu nantinya akan dijadikan tumbal. Terus ada foto juga di sana itu merupakan korban-korban yang udah dijadikan tumbal. Tapi yang gagal nih biasanya mereka udah mengetahui lebih dulu. Iya, cuman gitu, herannya kan foto Sari sama foto 4 karyawan itu tuh bukan di meja ritual dia loh. Di meja kerja. Biasanya kan kalau yang udah pasti tumbal tuh taruhnya, setahu Sari ya, sepemahaman Sari yang Sari suka nonton dari film itu di meja ritual kan. Nah sedangkan ini kan foto Sari dan foto 4 karyawan lapangan itu kan di meja kerja. Mungkin baru akan direncanakan ya. Jadi sama dia mungkin ditaruh di meja kerja dulu, baru nanti setelah udah waktunya dibawa untuk diritualkan. Mungkin kali mungkin ya seperti Bang. itu ya. Iya. Ya Allah. Jadi memang pantesan gaji Sari gede loh ibaratnya kan. Baru gede ya. Iya kan, yang kayak Sari cerita di pertama untuk tahun 2015 gaji 2.300.000 kan lumayan besar untuk office boy, office girl ya kan. Sedangkan teman Sari yang office girl juga cuman 1.5 kan gajinya. Nah, semua tumbal-tumbal yang udah ini diduga ya mungkin ya. Saya nggak berani bilang kalau ini adalah tumbal ya.
merupakan diduga ditumbalkan oleh bosnya. Itu mereka rata-rata semua kecelakaan. Rata-rata kecelakaan kerja kayak kuli-kulinya itu kan, kuli bangunan itu kecelakaan kerja. Terus yang anak lapangan yang Sari kenal 4 orang ini kan lagi mau survei lapangan. Kecelakaan kerja juga kan berarti. Kecuali yang bapak-bapak yang pernah ngantri kotak nasi itu kan warga biasa. Iya. Dan ternyata kan kata Mbak Ita itu tumbal pertamanya kan. Ngeri ya, ini pelaku-pelaku pesugihan. Tapi mereka itu apakah nggak mikir ya ke depannya seperti apa? Kalau hanya dosanya hanya mengejar dunia semata, tapi semua dikorbankan. Iya, yang Sari tanya juga ke Mbak Ita, kirain Sari mah dia bakalan kembali ke istrinya, tapi ternyata kan tetap nggak kembali ke istrinya kan. Oh, justru nggak kembali ya? Enggak, jadi dia cuman mau nunjukin kalau dia tuh udah jadi orang besar ke mantan istrinya sama mantan mertuanya. Kenapa nggak dia numbalin istri sama mertuanya aja? Kan kasihan orang lain. Dia punya masalah sama istrinya sendiri ya. Iya, seharusnya ya. Iya. Mungkin mikir ada anaknya kali. Oke, Kak Sari ya. Jadikan pelajaran untuk kita semua ya, bahwa sesuatu hal yang berhubungan dengan syaiton, syirik itu sangat berdosa sekali. Ya, jangan sekali-sekali kita lakukan. Itu juga mungkin sama bosnya Kak Fitri ya, mudah-mudahan diberikan ampunan dan segera bertobat lah ya. Biar nggak ada korban-korban lagi. Iya. Jam loh kayak gitu. Jadi istilahnya dia membunuh tapi tanpa menyentuh. Iya, betul. Oke, dari sini Kak Sari mungkin ada yang mau disampaikan lagi atau mungkin pesan-pesannya silahkan kalau ada. Kalau pesan dari Sari sih cuman lebih berhati-hati lagi aja, karena kan kejahatan tuh terjadi bisa kapan aja dan sama siapa aja. Jadi lebih berhati-hati dan lebih deketin diri aja sama Allah. Oke, terima kasih Kak Sari ya. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Kak Sari. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang ingin berbagi cerita di channel YouTube Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita kalian melalui email di admin@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fitri, sehat selalu Kak Fitri ya. Kak Sari. Kok saya masih belum ini ya, belum move on dari Kak Fitri ya, soalnya narasumber kemarin ya. Dia saat ini masih sakit ya. Masih sakit dan katanya sih sudah keluar pulau ya. Oh ya, kita doain aja. Itu aja Kak Sari ya. Terima kasih sekali lagi. Ya. Sehat selalu pokoknya buat Kak Sari dan keluarga. Amin. Ya, semoga diberikan perlindungan selalu sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa.